Baik pemirsa, One Day One Juz ya memang ini salah satu salah satu kegiatan yang dilakukan satu komunitas yang dimana memang melakukan menyelesaikan satu juz satu hari. Ya. Kalau misalnya menurut pandang Islam seperti apa ya sih ya? Nah langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Sadaqallahul azim. One Day One Juz dalam pandangan Islam. Pemirsa beriman, berapa juz Al-Quran dalam sehari yang bisa Anda selesaikan? Jika masih kurang dari satu juz, mungkin Anda perlu mengenal metode One Day One Juz. Ya, One Day One Juz atau satu hari satu juz adalah sebuah kiat atau metode membaca Al-Quran dengan target membacanya selesai satu juz dalam sehari. Metode ini dianggap mempermudah pembacanya untuk dapat khatam Al-Quran dalam kurun waktu yang lebih cepat. Tidak hanya itu, metode ini pun mengajak atau memotivasi orang lain untuk dapat menghatamkan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini sebagai kitab yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Karena itulah, Al-Quran sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Al-Quran tidak boleh dilupakan dan wajib diamalkan. Maka kita pun sudah seharusnya untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran seperti dalam firman Allah yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Nah pemirsa, lantas bagaimanakah pandangan Islam mengenai metode One Day One Juz tersebut? Berikut penjelasannya. Metode membaca Al-Quran yang dikenal dengan One Day One Juz merupakan suatu metode yang sangat bagus dalam membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi, jika bisa dirutinkan dan ditambah dengan mentadaburi setiap ayat yang dibaca. Namun sayangnya, beberapa metode One Day One Juz yang diterapkan justru menerapkan sistem wajibnya membaca satu juz dalam Al-Quran. Kemudian men-share atau memberitahu kepada ketua grup One Day One Juz tersebut atau anggota lain dalam grup seberapa banyak ayat Al-Quran yang telah dibaca. Maka dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa sebaiknya membaca Al-Quran disesuaikan dengan kemampuan, dan membacanya pun dilakukan secara diam-diam serta tidak perlu dengan menampakkan dan memamerkan pada orang lain. Contohnya, seperti para ulama salaf di masa silam, diceritakan oleh budak perempuan dari Arabi bin Qasim. Ia berkata bahwa Arabi biasa beramal secara sembunyi-sembunyi. Ketika ada seseorang datang menemuinya, ia segera menutup mushafnya yang sedang dibuka. Sama halnya seperti yang diceritakan budak perempuan dari Arabi. Ibnul Jauzi juga berkata, ketika Ibrahim An-Nakhai membaca mushaf lalu ada yang masuk menemui beliau, beliau menutupi Qur'annya. Pemirsa, pada dasarnya amalan membaca Al-Quran memang tidak ditampakkan pada orang lain. Membaca Al-Quran dengan metode One Day One Juz juga demikian, kecuali jika ingin memotivasi orang lain. Namun tetap, asalnya adalah amalan sunnah itu disembunyikan. Sama halnya seperti dalam bersedekah yang diperintahkan untuk sembunyi-sembunyi. Karena salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka membaca dan menghatamkan Al-Quran memang lebih baik dilakukan sembunyi-sembunyi agar dijauhkan dari riya dan tidak ikhlas. Para ulama pun rajin menghatamkan Al-Quran. Contohnya seperti Al-Hafiz Ibnu As-Sakir. Anaknya pernah menceritakan tentang ayahnya dengan berkata, ayahku punya kebiasaan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran, juga menghatamkan Al-Quran setiap pekan pada hari Jumat. Sedangkan di bulan Ramadan, ia menghatamkan sehari sekali. Beliau juga rajin memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak zikir. Beliau pun selalu introspeksi diri terhadap amalannya yang jauh dari ketaatan. Itulah contoh kebiasaan baik yang dilakukan oleh ulama salaf dahulu. Selain rajin menghatamkan Al-Quran, mereka juga tidak suka memamerkan amalan mereka.
Ketika mereka bisa menyelesaikan 1 juz 1 hari, mereka pun enggan menceritakan pada orang lain. Cukup amalan tersebut jadi amalan tersembunyi antara dirinya dengan Allah, dan amalannya dapat diketahui hanya dari orang-orang terdekatnya saja. Selain itu, para ulama juga menasihati dan memerintahkan untuk membaca Al-Quran sesuai kemampuan, berdasarkan firman Allah yang artinya, karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Dalam hal ini, Abu Sa'id sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut adalah bacalah Al-Quran walau 5 ayat. Karena membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah, bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidaklah mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu as-Shahihah 3327. Dan yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah Allah Ta'ala telah menetapkan syarat yang mesti dipenuhi agar ibadah seorang hamba diterima dan mendapatkan pahala. Allah menetapkan 2 syarat yang harus dipenuhi dalam ibadah, yakni yang pertama harus dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata, dan yang kedua ittiba atau meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jika 1 saja dari 2 syarat ini tidak dipenuhi, ibadah tersebut dikatakan tidak sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, pemirsa, begitu banyak pahala dan kebaikan yang akan kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Namun tetap harus diingat bahwa membaca ayat-ayat Al-Quran haruslah didasari karena niat yang ikhlas, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sekedar banyak, tetapi harus benar dalam pelaksanaannya serta bersungguh-sungguh. Karena sedikit namun sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak sesuai syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, tentang One Day One Juz. Sebenarnya ini adalah suatu komunitas yang sangat bermanfaat sekali dan insya Allah akan memberikan motivasi kita untuk membaca Al-Quran. Tapi memang hati-hati sekali, kadang-kadang nih pintu-pintu setan itu gampang sekali, sangat halus sekali untuk masuk ke dalam diri kita. Ketika kita melakukan satu ibadah, kadang-kadang digoda untuk menjadi ria, untuk pamer. Nah ini hati-hati sekali sih ya. Oh, jadi ketika kita menyelesaikan 1 juz, akhirnya merasa sudah puas dan akhirnya memberitahu yang lain kalau sudah selesai 1 juz. Mungkin itu ya. Mungkin itu salah satu yang harus dihindari, seperti kita mau menyelesaikan 1 juz itu hanya untuk memberitahukan atau memberi laporan bahwa kita sudah selesai. Tujuannya hanya itu kadang-kadang seperti itu. Nah ini hati-hati sekali nih. Karena memang sebaik-baiknya amal kan hanya kita dan Allah yang tahu ya. Benar, ikhlas salah satunya. Betul sekali. Nah pemirsa, selain ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.